Bismillah. Pada pembahasan yaitu Daulah Utsmani, Daulah Mughal, dan Daulah Syafawi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Daulah Utsmani terlebih dahulu. Itu 99 Hijriah. Nah, Daulah Utsmani ini berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu itu Syah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania yang pada saat itu dipimpin oleh Jalaluddin Mangulbidi bin Khawarizmi. Namun, pada akhirnya Transoksania juga berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Nah, ketika Ertugrul dan pasukannya telah menetap di daerah Anatolia, pada saat itu terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I, yang mana beliau dari Bani tersebut dimenangkan oleh Ertugrul. Nah, karena Alauddin I merasa sangat senang, sangat berterima kasih, sangat bangga karena Ertugrul dan pasukannya telah memenangkan peperangan tersebut. Akhirnya Sultan Alauddin I, setelah peristiwa tersebut, Sultan Alauddin I memberi tugas dan mempercayakan kepada Ertugrul dan pasukannya untuk menaklukkan, dan kemudian Sultan Alauddin I memberi pasukan Ertugrul dengan sebutan Muqaddamah Sultan, yang artinya takkan gelar untuk dirinya karena kesetiaannya kepada Sultan Alauddin I dengan gelar Sultan Oki, yang artinya adalah Geni Sultan. Anaknya yaitu Utsman sebagai pengganti dari Ertugrul. Karena Utsman ini sangat setia kepada Sultan Alauddin I, sama halnya dengan ayahnya yaitu Ertugrul, akhirnya Sultan Alauddin I memberi gelar kepada Utsman dengan sebutan. Kemudian juga Sultan Alauddin I memberi keistimewaan kepada Utsman, diantaranya daerah yang lebih luas, serta dapat Utsman terhadap kepemimpinan tergambar dalam wasiat Syekh Udabali. 5 diantaranya, yang pertama, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya menyebarkan agama Islam, menunjuki jalan hidayah Islam kepada manusia atas semua itu. Jadi Syekh Udabali telah menekankan kepada Utsman Al-Ghazi bahwa sebagai pemimpin, kita telah engkau disibukkan dengan sesuatu yang tidak pernah diperintah oleh Allah. Dan apabila engkau mendapatkan suatu hukum yang membingungkan, maka hendaklah bermusyawarah dengan para ulama dan janganlah engkau menjauhi mereka. Hal ini terbukti suatu hukum beliau selalu menanyakan pada ulama, tidak pernah memutuskan sendiri. Seperti contohnya ketika di istana terdapat semut, bertanya kepada salah satu ulama, dan ulama tersebut memfatwakan bahwasannya memberi kapur. Ayat yang ketiga, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya jalan kita di dunia ini yaitu satu, jalan menuju Allah, dan tujuanku dan juga sahabat-sahabatku, tegakkanlah agama Islam dengan selalu berjihad fi sabilillah. Pegang eratlah bendera Islam ini, maksudnya adalah Syekh Udabali. Berangkatlah dengan kalimat tauhid ke seluruh penjuru dunia dengan kesungguhan kalian dalam jihad pada yaumul mahsyar. Jadi Syekh Udabali benar-benar mewanti-wanti kepada keturunan, kepada sahabatnya dan pada yaumul mahsyar. Wasiat yang kelima yaitu, wahai anakku, kita bukanlah orang yang berperang demi mengikuti Islam. Sebenarnya wasiat-wasiat Syekh Udabali kepada Utsman Al-Ghazi ini tidak hanya 5, tetapi Sultan Utsmani tidak lepas dari wasiat pendirinya yang dijadikan oleh para penerusnya sebagai tonggak dan dasar pemerintahan Utsmaniyah, jadi belum berdiri. Kemudian ada lagi pada tahun 1299 Masehi, Khazanvi bisa digagalkan oleh Utsman. Dan tak selang beberapa lama setelah Utsman memenangkan peperangan tersebut, Sultan Alauddin I meninggal. Jadi sebuah kesempatan bagi Utsman Al-Ghazi untuk menyatakan dirinya sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Akhirnya pada tahun 1300 Masehi,
berdirilah Daulah Utsmani dan ibu kota pertamanya berada di Hishar atau Iskishar. Kota Konstantinopel yang sekarang disebut Istanbul yang berada di negara Turki. Nah, selanjutnya. Nah, pada masa Utsman, beliau adalah pendiri dari Daulah Utsmani tadi ya. Beliau adalah pemimpin yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Sehingga beliau disebut dengan sebutan Al-Ghazi. Kemudian setelah Utsman ini meninggal pada tahun 1326 Masehi, jadi pemerintahan dalam Daulah Utsmani ini turun-temurun dari ayah, anak, cucu, dan seterusnya. Nah, tahun pertama masa pemerintahan Orhan, ia berhasil menaklukkan kota, dipindahkan ke Bursa, dan pada tahun 1327 dia berhasil menduduki kota Azmir dan kawasan Li, Panglima Sulaiman. Dan Orhan ini juga berhasil mendirikan tentara yang dikuasai oleh Orhan itu, saya lingkarin itu, yang warna ungu atau warna coklat gitu ya, warna coklat warna ungu itu yang dikuasai oleh hasil membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu beliau juga menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid. Nah, pada tahun 1360 Masehi, Orhan wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu Murad I. Kebijakan Murad I ini apa? Asia Kecil. Beliau juga menaklukkan daerah Balkan. Selain itu, beliau juga pada tahun 1362 Masehi menaklukkan kota Konstantinopel. Dan pada tahun 1366 Masehi, masuk daerah Bursa. Pada Murad I dipindah lagi ke kota Konstantinopel atau kota yang kita kenal saat ini adalah kota. Beliau berhasil menguasai daerah Macedonia, Sophia, Salonia, dan seluruh wilayah utara Yunani. Cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Jadi kan pada saat itu sebenarnya pada masa Sultan Bayazid ini beliau sudah hampir menguasai daerah Konstantinopel keseluruhan, tapi diurungkan karena bertepatan pada saat itu muncul bahaya. Faktor yang menyebabkan perselisihan tersebut diantaranya provokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Kemudian yang ketiga, adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dan saling membakar surat. Yang terakhir, di antara keduanya sama-sama meluaskan wilayah kekuasaannya. Nah, kemudian peperangan tersebut dimenangkan oleh Bayazid I dan Timur Leng meninggalkan 105 Masehi. Kekuasaan Mongol menjadi lemah. Dan hal tersebut sangat merupakan hal yang menggembirakan bagi Daulah Utsmani.